Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Krisman, NIM 21089020. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tentang faktor lain yang berperan dalam keuangan olahraga. Strategi keuangan, perencanaan, dan penganggaran dalam dunia olahraga. Ada beberapa yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usahanya. Yang pertama itu mempertimbangkan tren terkini dalam industri olahraga tertentu, tempat, tim, atau organisasi beroperasi. Kedua, meneliti kendala internal, faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi yang muncul melalui keputusan-keputusan di masa lalu versus kendala eksternal, faktor-faktor luar yang mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, merinci semua pengeluaran termasuk biaya venue, asuransi, biaya peralatan, perjalanan, komunikasi, pemasaran, promosi, dan gaji personal. Yang keempat, akuntansi untuk pemikiran pendapatan, termasuk biaya keanggotaan, penjualan tiket, donasi, dan penjual makanan dan pakaian. Yang terakhir, mengorganisasikan informasi keuangan ke dalam dashboard, mudah dibaca, dipahami oleh pemangku kepentingan. Nah, di sini ada juga pengaruh dalam olahraga, manajemen keuangan olahraga yang sukses bergantung pada pengambilan keputusan cerdas yang akan maksimal nilai bagi organisasi. Baik, selanjutnya pelepasan dan analisis keuangan olahraga. Satu, dengan menggunakan alat pelaporan yang akurat dan terkini. Contohnya sebagai media HP, gadget, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelaporan dan analisis digunakan dalam bidang olahraga untuk menentukan penganggaran jangka pendek dan jangka panjang. Seringkali organisasi mempunyai visi jangka panjang mengenai pertumbuhan. Baik, yang ketiga, dengan menggunakan alat pelaporan yang akurat dan terkini. Manajer keuangan olahraga harus menyimpan catatan yang tepat dan terperinci. Yang keempat,
ada laporan keuangan, juga diperlukan untuk pajak bisnis, dan manajer keuangan keluarga harus mengetahui seluk-beluknya. Baik, yang selanjutnya peran penting kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa poin peran penting. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan bisnis untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kemakmuran. Yang kedua, ada kemampuan pemerintah untuk mencapai kepuasan memberikan layanan publik. Yang ketiga, menumbuhkan produktivitas nasional sebuah wirausaha pada dapat mengenal metode baru berproduksi yang lebih komersial, baik berdasarkan pengalaman maupun hasil kajian ilmiah dari suatu penelitian. Wirausaha juga dapat membuka pasar baru, baik dalam negeri ataupun di negeri yang sebelumnya belum ada pasar. Nah, di sini ada bagan, dilihat dari bagan yang bersumber Menq 2020, bahwasannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin menurun saat COVID-19 di tahun lalu. Nah, kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, kewirausahaan adalah cara hidup yang dipilih karena diyakini dengan fakta yang ada bahwa pengusaha memainkan peran utama dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara. Selain itu, kewirausahaan juga merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan untuk menciptakan masyarakat dan negara yang makmur. Itulah sebabnya kewirausahaan adalah profesi yang berkaitan dengan proses penciptaan, pertumbuhan, dan pengembangan yang harus terstruktur secara sistematis. Tujuan adalah karakteristik dan tipe tokoh manusia yang harus berhasil dalam tugasnya membangun dan mengembangkan organisasi dan perusahaan mereka. Keberhasilan kewirausahaan adalah salah satu alasan utama mengapa nilai kewirausahaan, antusiasme, dan semangat harus disebarkan ke berbagai profesi lain. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.